Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Habib Abdul Rashid. Kali ini adalah pembahasan chapter 5 jenis buatan. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada teorinya. Yang pertama, jelaskan kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi. Karena bertujuan untuk memprediksi kemunculan suatu kata, sebuah kalimat, atau vektorisasi kata ini juga dapat memprediksikan suatu nilai bobot atau kategori yang sama. Misalnya ada kategori kendaraan, isinya itu adalah ada motor dan mobil yang termasuk ke dalam kategori kendaraan, sehingga kita dapat memprediksi kemunculan kendaraan motor dan mobil pada kategori tersebut. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada kumpulan kata, kemudian divektorisasikan. Nah, pada vektorisasi ini kita dapat melakukan pengkategorian atau pembobotan pada kumpulan kata-kata yang nanti hasilnya itu berupa kata-kata yang sudah berbobot atau berkategori. Kemudian nomor 2, kenapa dimensi dari vektor dataset Google bisa mencapai 300? Dimensi dataset dari Google bisa mencapai 300 karena dimensi dari vektor tersebut digunakan untuk membandingkan bobot dari setiap kata. Misalkan kita mendapatkan kata mawar dan melati pada dataset Google. Kemudian setiap kata tersebut memiliki vektor 300. Baik itu dari mawar dan melati. Kemudian kata tersebut dibandingkan bobotnya kesamaan katanya, maka akan muncul akurasi sekitar 70% kurang lebih. 70% ini atas kesamaan bobot dikarenakan kata mawar dan melati sama-sama digunakan untuk jenis bunga. Nah, ilustrasinya seperti ini. Dataset Google isinya. Kemudian terdapat kata mawar dan melati. Nah, setiap kata mawar dan melati ini memiliki dimensi 300 masing-masing. Kemudian akan disandingkan mawar dan melati ini. Jika cocok, maka hasil kesamaannya akan memiliki akurasi sekitar 70%. Seperti itu. Kemudian nomor 3, konsep vektorisasi untuk kata. Konsep vektorisasi untuk kata itu mengetahui kata tengah dari suatu kalimat atau kata utama atau objek utama pada suatu kalimat. Nah, langsung saja ke ilustrasi, misalkan seperti ini. Di gambar ini ada sedikit kesalahan di mana harusnya have tidak dituliskan, jadi kita anggap saja tidak ada. Jadi misalkan nih, pada dataset ada suatu kalimat itu adalah I don't have money anymore. Nah, kalimat itu diambil 2 di awal dan 2 di akhir, kemudian kita tuliskan per kata, yaitu ada I don't money dan anymore karena 2 di awal dan 2 di akhir. Kemudian dilakukan vektorisasi pada kata ini. Nah, vektorisasi ini akan menghasilkan atau hasil outputnya akan mengambil kata tengahnya, yaitu have. Have ini merupakan yang berada di tengah dari hasil vektor yang sudah dilatih. Lanjut ke nomor 4, jelaskan konsep vektorisasi untuk dokumen. Nah, vektorisasi untuk dokumen hampir sama seperti vektorisasi untuk kata, hanya saja kata utama atau kata tengahnya terdapat pada suatu dokumen. Jadi misalkan di sini ada kumpulan dokumen. Kemudian kita akan memperkirakan terlebih dahulu kalimat atau kata apa yang sering muncul. Misalnya di sini ada ruangan, proposal, dan kompleks. Ini adalah kata-kata yang muncul pada setiap dokumen. Yang misalkan di ruangan kemunculannya 3 kali di dokumen 1, proposal 5 kali di dokumen 1 dan dokumen 2, kompleks 4 kali di dokumen 1, 2, dan 4. Nah, dari kemungkinan kemunculan kata-katanya ini, ada kemungkinan lain bahwa ruangan, proposal, dan kompleks ini juga termasuk kata tengah pada suatu kalimat yang ada di dokumen, di antara dokumen ini. Gitu. Kemudian jelaskan apa min dan standar deviasi. Min merupakan petunjuk terhadap kata-kata yang diolah. Jika kata-kata itu akurasinya tinggi, berarti kata tersebut muncul, begitu juga sebaliknya. Jadi misalkan ada mawar dan melati. Mawar dan melati ini disandingkan bobotnya atau kategorinya. Apakah
kedua kata ini memiliki bobot yang sama. Nah, hasilnya itu kurang lebih 70% karena mawar dan melati memiliki bobot yang sama, yaitu dalam satu jenis kategori atau satu bobot, yaitu jenis tanaman atau jenis bunga. Kalau misalkan mawar dan hijau disandingkan, hasilnya 5%. Kenapa 5%? Karena mawar itu jenis bunga sedangkan hijau itu warna. Tapi masih ada hasilnya 5% karena uh, warna hijau juga terdapat di tangkai bunga mawar. Itu. Namun hasil 5% ini tidak begitu baik karena tidak ada kecocokan. Hijau di sini lebih ke hijaunya warna, bukan hijau ke tangkainya mawar. Kemudian apa itu skipgram? Skipgram kembalikan dari konsep vektorisasi. Nah, kalau vektorisasi di atas ini, kata-katanya yang diambil lalu untuk memunculkan hasil tengah. Sedangkan skipgram ini kebalikannya. Kita harus memiliki inputan, itu misalnya have, kita balik saja dari vektorisasi yang tadi. Have ini inputan yang nantinya akan divektorisasikan ke dalam suatu kata atau kalimat yang nantinya akan menjadi kalimat tengah di antara suatu kalimat. Misalnya kan tadi dua di awal itu I don't, dan di akhirnya tuh many anymore, tapi di tengah-tengah tuh ada have. Sebenarnya kita memiliki inputan have lalu divektorisasikan, maka have itu tergolong uh, skipgram atau kata tengahnya dari I don't have many anymore. Oke, lanjut ke praktek dimana mencoba dataset Google News Vector. Berikut ini hasil dari kode yang digunakan untuk memanggil data library Gensim yang menggunakan perintah import. Nah, si Gensim ini diimport Google News Vector negative.bin binary. Lalu penggunaan kode berikut ini untuk mengolah data love yang terdapat pada Google News Vector atau datasetnya Google. Nah, seperti ini. Lalu ini fight, ini fall, ini seek datanya, ini clear seperti ini. Kemudian ini shine, lalu ini bake, lalu ada car, lalu ada wash, lalu motor, cycle, dan pada hasil kode berikut ini adalah dari proses penggunaan perintah kode similarity yang menghitung nilai value data yang dibandingkan masing-masing kata, seperti perbandingan kata love disandingkan dengan fight menghasilkan nilai 37%, wash dan shine, car dan motor, dan seterusnya. Seperti ini. Love and fight 37%, wash and shine 27%, car and motor 48%, bake and cycle 4%, kemudian shine and fall 27%. Lalu extrovert dan permute synthesis. Penjelasan berikut ini akan menyangkut pembersihan data yang akan digunakan untuk diproses, di mana data akan diekstrak dari setiap katanya agar terbebas dari tag HTML, tanda baca, strip, caps lock, clock, dan yang lain-lain. Lanjut ke tag, dokumen, dan doc2pic. Gensim merupakan open source model ruang vektor dan toolkit topik modeling yang diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python. Untuk kinerja Gensim digunakan NumPy, SciPy, dan Cython. Cython itu termasuk opsional. Nah, doc2pack merupakan algoritma doc embedding, yaitu pemetaan dari dokumen menjadi vektor.
serta pemetaan dari data satu dokumen dan dokumen lainnya. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini untuk pengimportan doc2pack dari Kenshin. Kemudian data training, praktek data training. Pertama, buka data training yang akan diolah pada aplikasi Python, kemudian import library OS dan membuka data variabel atau unsur sintesis dengan nilai array kosong dan buatkan data directory untuk mengambil data yang diolah. Kurang lebih seperti ini. Kemudian hasil kodenya adalah sebagai berikut. Mohon maaf apabila kurang jelas ya pemirsa. Kemudian nomor 5, kenapa dibutuhkan shuffle dan clean memory? Itu karena agar datanya lebih mudah untuk diolah dan untuk menentukan tingkat tinggi akurasi hasil dari pemrosesan dan melakukan pemeriksaan memori agar data cache atau sampah yang disimpan tidak membuat proses pada komputer menjadi lemot. Shuffle seperti ini, contoh kode shuffle. Lalu kenapa model harus disimpan? Dalam pengolahan data dan dengan menggunakan proses yang panjang, ditakutkan data yang sudah diproses tersebut dapat hilang. Jika terdapat kejadian atau emergensi pada suatu pengolahan dan pemrosesan data secara tiba-tiba, itu sangat gawat, misalnya harus error ataupun listrik padam dan lain-lain. Kode yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut, dan ini hasilnya file yang menggunakan kode set tersebut. Lalu insert vector berfungsi untuk dokumen baru dan bisa menggunakan data vektor yang dilatih secara massal, seperti disimpan dalam model untuk dokumen yang merupakan bagian dari data training. Nah, ini hasil dari insert vector itu sendiri. Kemudian nomor 8, consent similarity merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk membandingkan dari dua buah data yang bukan merupakan data vektor untuk menguji nilai kemiripan data suatu dengan yang lainnya. Hasil dari percobaan pada tugas nomor 8 ini dapat dilihat pada gambar yang menghasilkan nilai akurasinya sebesar 20% dan menghasilkan nilai akurasi sebesar 91%. Ini nilai akurasinya 91%. Lanjut nomor 9, yaitu cross validation. Yang pertama, import pada library Carnivore Classifier, Random Forest Classifier, Cross Val Score, dan NumPy yang digunakan untuk membuat data score validasi yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya membuat data variable score yang membuat nilai cross validation score dengan data yang diambil dari Carnivore Classifier yang terdiri dari Synthesis, Sentiments, dan CLF. Ini perhitungan data Carnivore Classifier dengan cross validation. Memang agak sedikit rumit. Untuk kalau seperti ini memang sedikit rumit. Kemudian lanjut, yaitu membuat data variable score yang akan membuat nilai skor validation dan dengan datanya diambil dari random forest classifier. Sentiment dan CLF dan mengolahnya menggunakan NumPy untuk menampilkan data pada gambar menghasilkan nilai akurasi sebesar 53%.
Ini dari perhitungan random forest. Lanjut, penggunaan make pipeline untuk menggunakan data dari Nightcore, classifier, random forest, dan vectorizer digunakan untuk menghasilkan data nilai yang pada gambar nilai akurasinya sebesar 74%. Perhitungan data kelas validasi untuk keseluruhan seperti ini. Nilainya adalah 74%, 77%, 71%, 71%, dan 75%. Oke, untuk chapter 5 ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.